Halo teman-teman, kali ini agak berbeda teman-teman karena kita melakukan motovlog di Surabaya dan sekarang kita ada di Jalan HR Muhammad dan sekarang kita mau menuju ke Surabaya Utara teman-teman. Tapi sebelum itu bisa dilihat, nggak tahu ini kelihatan atau enggak, bensin kita udah mulai habis teman-teman dan kita akan mengisi bensin dulu teman-teman. Semoga nggak terlalu asri ya. Semoga. Oh, enggak teman-teman, alhamdulillah. Ya, dan kita udah selesai ngisi bensin teman-teman, tak isi full. Dan sekarang berbicara tentang Surabaya Utara ya teman-teman. Banyak stigma-stigma negatif yang ada di Surabaya Utara. Dan juga sebenarnya banyak sekali stigma-stigma negatif terhadap mereka ya teman-teman. Dan aku tahu stigma itu nggak akan muncul tanpa sebab, tapi ada stigma yang paling populer karena kita lagi motovlog, jadi kita bahas di konteks jalan raya teman-teman atau di konteks transportasi. Dan sekarang kita akan mencoba untuk membandingkan bagaimana traffic ini kita di Surabaya Barat, mungkin Jalan HR Muhammad, dengan traffic di Surabaya Utara teman-teman seperti apa. Karena banyak sekali stereotip kalau kita motoran di Surabaya Utara teman-teman. Banyak sekali oknum-oknum masyarakat yang melanggar lalu lintas. Apakah benar demikian? Kita simak saja bolo. Ini kita masih di Jalan HR Muhammad, so far so good. Kita lihat tidak ada pelanggar lalu lintas, paling hanya ada mas-mas naik motor brem, tapi nggak tahu itu melanggar atau enggak karena desibel knalpotnya juga perlu diperiksa ya teman-teman. Tapi so far ya nggak ada yang aneh teman-teman, tidak ada orang lawan arah, tidak ada orang yang terobos lampu merah, tidak ada yang tidak pakai helm, semua aman. Dan juga bisa kalian lihat lalu lintas rapi. Ini di konteks jam 10 lebih 54 menit hari Selasa tanggal 14 Januari teman-teman. Konteksnya itu di jam segitu ya, nggak kurang nggak lebih. Karena mungkin di lain jam lain hari akan beda cerita teman-teman. Dan sekarang kita udah masuk keluar dari Jalan HR Muhammad, kita masuk ke wilayah lain. Ini nggak tahu masuknya wilayah mana. Aku ini nggak hafal jalur di Surabaya semuanya teman-teman, karena ya aku bukan orang asli sini, aku perantau. Aku hanya orang yang kuliah di Surabaya teman-teman, dan masih belum lulus. Ya, dan aku nggak tahu ini masuknya itu Surabaya mana teman-teman. Cuman di sini juga so far so good, jauh mata memandang. Tidak ada yang aneh-aneh teman-teman. Paling ya lalu lintasnya lebih padat karena jalannya lebih kecil teman-teman. So far so good. Nah, ini ada yang lawan arah satu, ini nggak tahu teman-teman orang mana itu. Kita udah nemu satu pelanggar teman-teman, tapi ini nggak tahu ini masuknya udah Surabaya mana, Surabaya Tengah, Barat atau mana, aku lupa. Bukan lupa, nggak ingat teman-teman, bukan nggak ingat, nggak tahu. Oh iya teman-teman, ini ada di daerah apa, habis baca pelang jalan itu Dukuh Kupang. Dukuh Kupang Surabaya. Itu nggak tahu masuknya ke wilayah Surabaya mana teman-teman. Karena kita akan mengkomparasi daerah Surabaya Utara dengan daerah-daerah Surabaya lain. Apakah akan sama saja atau ada perbedaan? Karena ya kita akan membuktikan stigma yang ada tapi dalam konteks transportasi atau jalan raya teman-teman. Karena stigma negatif di sana itu akan ada banyak dan nggak bisa semuanya kita cantumkan di video ini ya teman-teman. Jadi dan terlalu berbahaya juga apabila kita bahas. Jadi kita bahas di konteks transportasi dan juga jalan raya aja teman-teman. Di Dukuh Kupang nih so far so good ya teman-teman. Nah, paling ini udah ada orang nggak pakai helm. Cuman kayaknya itu warlock teman-teman. Kayaknya itu warlock nggak pakai helm. Ya kalau Surabaya warlock nggak pakai helm biasa lah. Yang penting nggak ngelawan arah teman-teman, nggak ngelawan arah, nggak nerobos lampu merah.
Nah, ini juga kayaknya warlock ini teman-teman. Nah, ini udah mulai agak ngawur, dan sekarang kita ada di, kalau nggak salah ini daerah Kupang Kerajaan. Ini juga aku nggak tahu ini masih masuk Surabaya mana ya teman-teman. Tapi di sini itu terkenal dengan macet, terkenal dengan lalu lintasnya yang ini teman-teman, padat. Tapi alhamdulillahnya tadi kita lancar teman-teman. Nggak tahu ya, karena aku biasanya kalau lewat sini itu pasti rame banget teman-teman. Cuman ini tadi alhamdulillahnya lancar jaya. Dan ini juga so far so good teman-teman. Kita berjalan menuju ke daerah utara. Ini mungkin jalan ke Makam Pahlawan. Ini juga bagus teman-teman, lancar. Paling ya lampu merah wajar lah teman-teman. Kita akan ke daerah Perak, ke daerah Tugu Pahlawan teman-teman. Nah, udah hijau, jangan ngelakson teman-teman. Selama tidak ada yang ini ya, selama tidak ada yang ketiduran pas lampu merah, nggak usah dikelakson teman-teman. Wah, ini so far sih bagus teman-teman, walaupun padat tapi nggak macet, karena aku juga sesekali lewat sini itu macet teman-teman. Cuman ini alhamdulillahnya enggak, dan di sini kita udah mulai bisa melihat ada beberapa orang yang naik motornya mulai sembarangan teman-teman. Ini nggak pakai helm, tadi lawan arah, nanti apalagi. Dan yang disayangkan mungkin harusnya ruas jalan sebelah kiri kita ini tuh harusnya masuk ke jalan raya ya teman-teman. Tapi ya space-nya dipakai untuk hal lain teman-teman, dipakai untuk parkir, dipakai untuk jualan. Cuman aku nggak tahu sebenarnya emang mereka itu emang tempat ini tuh dipakai disediakan disub atau dinas yang terkait lah untuk berjualan atau bagaimana, karena ya berjualan nggak cuma 1-2 teman-teman, tapi bisa kalian lihat sangat banyak. Aku nggak tahu emang mereka difasilitasi untuk ada di situ atau enggak. Yang tahu mungkin kalian boleh komen di bawah ya teman-teman, biar tidak terjadi salah pahaman. Ini kita udah dekat dengan Makam Pahlawan. Nah ya, ini nama tempatnya, gedung yang bagus ini di sebelah kanan kita ini namanya The Empire Palace teman-teman. Itu aku nggak tahu tempat untuk apa, tapi di dalamnya katanya ada cafe bagus. Mungkin kapan-kapan kita akan review ke sana kawan-kawan. Dan ini alhamdulillah hijau lagi teman-teman. Jadi kita nggak perlu repot-repot nunggu teman-teman, karena udah hijau. Dan kayaknya ini harusnya udah masuk ke Surabaya Utara ya teman-teman. Tapi bukan ini tujuan destinasi kita teman-teman. Tujuan destinasi kita masih kurang ke sana lagi. Jadi ikutin terus perjalanannya teman-teman, sembari melihat bagaimana suasana kota Surabaya di siang hari ini teman-teman. Cukup cerah tapi nggak terlalu panas. Enak teman-teman suasananya. Jujur ya teman-teman, walaupun Surabaya dan Jakarta itu sama-sama perkotaan, tapi aku jauh lebih suka Surabaya teman-teman. Ada beberapa alasan, tapi aku kasih alasan objektif aja ya teman-teman. Surabaya itu masih banyak lingkup-lingkup hijau kayak sebelah kanan kita ini. Terus Surabaya itu hawanya itu kayak di beberapa tempat ya, nggak semuanya, beberapa tempat itu teduh teman-teman, enak. Dan juga di Surabaya itu kalau kalian mau nyari spot healing itu banyak. Ada di Malang, Pasuruan, Mojokerto, Lamongan bisa. Tapi kalau di Jakarta itu kalian kalau mau liburan ya biasanya paling banter Puncak teman-teman. Kalau nggak ke Puncak ya ke Gunung Salak Bogor. Itu setauku. Wah, lampu merah teman-teman, dan di depan kita itu adalah Makam Pahlawan teman-teman. Dan yang paling aku suka dari Surabaya adalah orang-orangnya teman-teman. Orang-orang Surabaya itu banyak yang ramah ya, ya nggak semua. Tapi menurutku dibandingkan dengan Jakarta, ramahnya orang Surabaya ini jauh lebih banyak yang ramah.
yang salam sapa satu sama lain itu lebih banyak dibandingkan dengan Jakarta teman-teman. Karena di Jakarta itu bener-bener lu gua anjay. Kalau di Surabaya ini enggak ya, sejauh yang aku temui, dan ini pengalamanku ya teman-teman, beda orang bisa beda pengalaman. Itu enak-enak banget, karena sedikit cerita, aku dulu itu pernah ngopi teman-teman ketika aku masih kuliah offline. Sekarang kan aku tinggal bimbingan skripsi aja teman-teman. Dulu ketika aku masih kuliah offline itu aku sering ngopi sampai pagi, bahkan ya sampai pagi teman-teman, bahkan kadang nggak tidur sama sekali. Itu aku di warkop ngerjain tugas begadang. Ya dulu manajemen waktuku buruk banget. Dan itu ada kayak beberapa orang yang juga ngopi di jam segitu. Ya warkop di jam segitu emang udah nggak terlalu rame lah teman-teman, pasti udah sepi dan udah berkurang pengunjungnya. Tapi yang bikin enak tuh justru di jam-jam segitu tuh, entah kenapa kayak kita yang ada di warkop itu udah kayak akrab satu sama lain gitu loh, padahal kita nggak saling kenal. Jadi ya secara random aja kayak kita ngobrol. Terus yang bikin aku pertama kali ke Surabaya dan agak melongo itu ketika ketika aku lagi ngopi teman-teman, lagi ngerjain tugas, dan ada orang laki sama cewek, dia itu balik duluan dan dia nyalamin aku teman-teman, karena emang pelanggan di situ cuma ada 3 dan kita tuh nggak saling kenal satu sama lain. Dan itu aku, wah anjing, Surabaya orangnya asik-asik men. Itu yang bikin aku jatuh cinta dengan Surabaya teman-teman. Selain itu ya karena makanan di sini itu, kalian kalau mau nyari nasi pecel itu gampang, tapi ini subjektif teman-teman. Tadi aku udah ngasih alasan objektifnya, dan sekarang aku kasih alasan subjektifnya ya, karena aku suka nasi pecel dan di sini nasi pecel gampang. Dan ya karena kenangan-kenangan tadi teman-teman, banyak kenangan-kenangan di Surabaya itu yang bikin aku kayak wah ini kota yang aku suka banget untuk berkunjung ke sini. Tapi mungkin kalau untuk jadi tempat tinggal aku enggak ya teman-teman, aku lebih suka tempat yang lebih murni oksigennya. Tapi kalau Surabaya ini udah terlalu banyak polusi, udah terlalu banyak orang, udah terlalu banyak kendaraan teman-teman, jadi aku kurang suka. Aku masih lebih suka suasana yang asri teman-teman. Tapi Surabaya akan selalu menjadi tempat favorit untuk aku kunjungi teman-teman, pasti. Nah di sini nih harusnya udah masuk ke Surabaya Utara teman-teman. Kita mungkin akan coba untuk mengamati bersama-sama, kalian juga, apakah orang-orang di sini itu memang berkendaranya itu seperti stereotip yang disebutkan orang-orang di sosial media teman-teman. Mari kita buktikan apakah stereotip itu benar adanya atau justru sekarang malah stereotip itu udah bukan lebih stereotip, dalam artian semua orang melakukannya, jadi sama aja. Udah nggak ada perbedaan antara suku A, suku B, atau apapun itu, jadi semua udah sama aja, nggak ada bedanya gitu. Sama-sama suka melanggar, sama-sama ngelawan arah, sama-sama terobos lampu merah. Mari kita lihat teman-teman. Ini kita di dekat Kia kalau nggak salah ini. Wah, aduh, jangkrik, ngelidas teman-teman. Nah, kita ada di Kota Tua, Jembatan Merah. Nah, kita akan ke jalur Ampel teman-teman. Kita akan ke jalur Ampel. Kita akan ke arah, udah ada 2, ada Kapasan Suramadu dan arah Pegirian atau Ampel. Dan kita akan ke arah Pegirian teman-teman, Pegirian atau Ampel. Itu nggak tahu kebaca atau enggak di kamera. Lampu hijau teman-teman, lampu hijau. So far so good, nggak ada yang lawan arah atau ngelawan lampu merah. Wah, ini jalurnya padat banget ini teman-teman. Ini jalur urban, anjay urban.
jalur urban masyarakat Surabaya Utara karena gang kecil gini teman-teman. Jadi ini mobil kayaknya nggak bisa simpangan teman-teman. Wah, masih ada mobil parkir teman-teman. Ini memperparah kondisi ya teman-teman. Ini nggak tahu kenapa kok ada banyak mobil parkir di sini. Ini mobil pribadi atau apa, aku nggak tahu. Wah, di belakang ada apa itu? Mobil klakson becak teman-teman. Nah, kayak itu tadi becaknya agak minggir di klakson. Nah, kita masuk ke wisata religi di Sunan Ampel. Tapi kita bukan ke kiri teman-teman, kita ke arah sini. Nah, kita ke arah sini teman-teman. Ini juga di Surabaya Utara ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat tadi ini orang naik sepeda ontel nyebrang ngawur. Apakah ada lagi? Mari kita lihat. So far so good. Tapi ini ruas jalannya bener-bener cuman kepake setengah ya teman-teman. Bisa kalian lihat ini marka jalan di tengah ini. Setengahnya ini nggak kepake ya teman-teman. Setengahnya ini kepake untuk parkir. Parkir ini juga salah, ini nggak tahu parkir liar atau parkir resmi, aku nggak tahu. Bagi kalian yang tahu, kalian boleh komen agar tidak ada kesalahpahaman, karena parkir itu juga salah satu stigma negatif teman-teman yang ada di daerah Surabaya Utara, yang mana katanya banyak parkir-parkir liar. Tapi aku nggak tahu teman-teman, ini termasuk parkir liar atau enggak. Makanya kalian yang tahu coba komen, yang nggak tahu jangan berspekulasi teman-teman, lebih baik bertanya. Nah, ini macet teman-teman, udah mulai macet di sini nih. Ini nggak tahu macetnya gara-gara apa ya teman-teman, tapi ini di ruas jalan kita yang sebelah kiri ini kepake untuk parkir juga kayaknya teman-teman. Makanya ruas jalan jadi menyempit dan menyebabkan kemacetan teman-teman. Dan aku juga nggak tahu ini parkir liar atau enggak. Kalian boleh komen buat yang tahu teman-teman. Ini kita ada di perempatan lampu merah ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sana ada salah satu pelanggar. Bukan salah satu, sekarang ada 3 teman-teman orang yang nerobos. Wah, ternyata banyak teman-teman. Jadi apakah bisa disimpulkan bahwasanya stigma di Surabaya Utara itu banyak sekali pelanggar lalu lintas? Kalian coba komen sendiri teman-teman. Itu bisa kalian lihat di depan banyak sekali teman-teman. Nggak cuma 1-2 ya. Dan itu lampu belum hijau kayaknya teman-teman. Mereka udah jalan. Nggak ada yang pakai helm. Ada yang pakai motornya kurang lengkap. Ngaweri. Dan ini lampu kita udah hijau teman-teman. Nah, ini juga pelanggar lalu lintas teman-teman. Ngeri. Ada stigma yang mengatakan kalau andaikan kalian benar, walaupun kalian benar, tapi kalau semisal di perapatan tadi kalian menabrak orang atau nyenggol orang, kalian yang akan disalahkan teman-teman. Aku nggak tahu itu benar atau enggak. Yang punya pengalaman boleh komen, tapi aku juga nggak akan nyoba teman-teman. Musuh apa? Kita lebih baik tidak mencari masalah ya teman-teman. Kita di sini hanya untuk membuktikan stigma buruk tentang lalu lintas yang ada di Surabaya Utara teman-teman. Dan tadi juga kita udah bandingkan dengan yang ada di Surabaya Barat, telah di Mendung teman-teman. Kita akan coba kembali lagi melewati perempatan yang tadi teman-teman, putar balik ya ibaratnya. Apakah masih sama aja teman-teman? Ini kita di daerah Surabaya Utara juga, di daerah Sijotopo teman-teman. Ini lalu lintasnya so far di sini
cukup bagus, nggak macet, nggak padat, so far so good. Di belakang kita ini mendungnya gelap teman-teman, di belakang kita. Semoga perjalanan kita nanti ke Lamongan nggak hujan ya teman-teman, karena kita langsung pulang ke Lamongan. Nah ini kita udah di Jalan Marka teman-teman. Oke, tuh lihat, lampu kita udah hijau, masih ada becak lewat. Woi, gimana teman-teman kesimpulannya menurut kalian? Coba kalian simpulkan sendiri, kalian tulis pendapat kalian di bawah. Ini kita video ini hanya sekedar digunakan untuk apa ya, preferensi mungkin, karena seperti kataku tadi, kita hanya membuktikan stigma dan tidak ada tujuan lain selain hal tersebut. Karena ya kalau ternyata memang stigma itu benar, maka saya ingin bilang bahwasanya kita sebagai warga negara Indonesia, terutama yang tinggal di Surabaya, siapapun itu, entah orang asli atau bukan, kita jaga semoga kota ini itu menjadi kota yang lebih nyaman daripada sebelumnya teman-teman. Tidak tertutup siapapun itu, dari manapun kalian ya. Jadi jangan sampai stigma buruk itu tadi terus menyebar teman-teman. Kalau bisa berhenti atau dihentikan ya, atau dikurangi lah minimal, karena itu tadi bukan, kalau kita hanya mengandalkan ketegasan dari aparat, kita mengandalkan ketegasan dari pemerintah, dari apapun, itu nggak akan ada gunanya teman-teman kalau di dalam diri kita masing-masing tidak memiliki kesadaran teman-teman. Oke, jadi begitulah teman-teman hal yang bisa kita ambil untuk video hari ini. So menurut kalian bagaimana? Dan kembali lagi teman-teman, beda waktu, beda orang, mungkin bisa beda pengalaman. Mungkin ketika kalian lewat kejadiannya berbeda, bisa jadi. Atau mungkin ketika kalian lewat sana, kalian mengalami ataupun melihat hal serupa yang seperti saya lihat atau yang dialami teman-teman lain. Oke, terus jaga, terus berlalu lintas dengan baik, stay safe. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menyimak videonya sampai akhir teman-temanku. Oke, sekarang kita mau balik OTW ke Lamongan teman-teman. So, oke teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.